Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Ashrofi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang dikenal dengan UHAMKA. Di sini saya akan membahas tentang dewasa. Kenapa sih orang-orang itu pada takut menjadi dewasa? Dewasa, satu kata yang mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Dewasa bukan hanya berbicara soal umur, melainkan berbicara soal masa perkembangan yang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Sebenarnya banyak yang dari kita bertanya, apa sih dewasa itu? Dan bagaimana kehidupan ideal seorang dewasa itu? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, istilah dewasa itu sendiri. Nah, dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan masa pertumbuhan dan menerima kedudukannya serta perannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Jadi dapat dijabarkan bahwa dewasa adalah seorang yang sudah dianggap mampu untuk berkontribusi dalam masyarakat dan dianggap mampu untuk menjalankan norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosialnya. Nah, berbicara soal masa perkembangan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa perkembangan dan tugasnya menurut Erikson. Pada usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun, di masa ini individu mengalami masa pubertas yang dicirikan perubahan bentuk fisik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahap ini, individu juga akan merasakan emosi yang tidak stabil dan cenderung labil dalam menentukan keputusan. Individu akan terus mencari jati dirinya dengan modeling atau meniru kebiasaan orang lain. Apabila selama masa ini individu melewatinya dengan peran positif, maka identitas akan tercapai. Tapi sebaliknya, apabila individu tidak mampu melewati masa ini dengan positif, maka akan timbul kebingungan dalam dirinya. Fase ini dikenal sebagai fase identitas versus kebingungan. Fase perkembangan menurut Erikson selanjutnya adalah fase intimasi versus isolasi. Fase ini dialami oleh individu antara usia 18 tahun hingga 40 tahun. Pada masa ini, individu dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Tugas perkembangan dalam fase ini adalah membuat hubungan yang lebih erat terhadap individu lain. Lalu berbicara soal emosi, di fase ini, individu telah mencapai kematangan emosional dan dapat mengatur emosinya ketika berada di lingkungannya. Ketika individu itu dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa individu itu berhasil. Tapi sebaliknya, apabila individu yang gagal dalam membuat hubungan erat dengan orang lain, maka individu tersebut akan merasakan terisolasi. Oke. Kita kembali ke permasalahan yang kita hadapi saat ini. Pada masa ini, kita itu merasa bahwa masalah silih berganti. Mati satu, tiba-tiba datang lagi deh yang baru. Bahkan masalah itu bisa lebih rumit lagi. Kalau pada masa remaja dulu, kita mencari jati diri dengan modeling atau meniru orang lain dan hanya fokus terhadap diri kita sendiri. Berbeda dengan masa dewasa sekarang. Kita dituntut untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan ikut ngurusin urusan orang lain atau urusan bersama. Jadi tidak bisa lagi terlalu fokus terhadap kehidupan diri sendiri, karena pada hakikatnya tumbuh menjadi orang dewasa adalah sebuah tuntutan yang mengharuskan kita dapat berperan dan berkontribusi baik pada kehidupan sosial kita. Selain itu, pada masa ini individu juga dituntut mandiri secara finansial, berpisah dengan orang tua, dan membentuk keluarga baru. Kalau menurut pemaparan barusan, memang menjadi dewasa itu agak susah. Memikirkannya aja udah buat kita takut, apalagi langsung merasakannya dan melakukannya. Apalagi nih, kita sekarang berada pada fase rentan usia 18 sampai dengan 25 tahun. Atau istilah kerennya adalah masa emerging adulthood. Emerging adulthood adalah masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa awal. Jadi sebenarnya pada masa ini kamu sudah melewati masa remaja, namun belum sepenuhnya masuk ke masa dewasa. Yang mana pada tahap ini kita akan merasakan krisis dalam kesiapan menuju dunia sosial
dan karena besarnya tuntutan yang akan kita hadapi. Menurut Arnett, tahun 2006 menyebutkan ada 5 ciri dari masa emerging adulthood, yaitu yang pertama, identity exploration. Dalam hal ini, kamu merasakan fokus eksplorasi dalam hal ideologi, cinta, dan pekerjaan. Kebebasan eksplor pada masa ini menyebabkan sebagian orang optimis dan bebas, namun selalu diikuti perasaan cemas pada masa depan yang belum jelas. Lalu yang kedua adalah age of instability, atau masa ketidakstabilan. Di sini kamu sering berpikir, apa sih yang sudah saya dapat setelah eksplor diri pada masa remaja dulu? Apakah pilihan saya sesuai dengan keinginan saya? Apakah pasangan saya sefrekuensi dengan saya? Atau pekerjaan ini kok gak sesuai dengan saya? Lalu yang ketiga adalah the self-focused age. Pada masa ini, kamu sudah meninggalkan ego terhadap dirimu sendiri. Kamu sudah dapat menilai dirimu dari sudut pandang orang lain. Hal ini menyebabkan kamu mampu untuk menggali pemahaman mengenai dirimu sendiri, tujuan hidupmu, bahkan kamu sudah dapat menetapkan dasar-dasar nilai dalam hidupmu sendiri. Sehingga kamu sudah dapat membentuk suatu keputusan. Yang keempat adalah feeling in between. Masa ini kamu merasa kamu sudah melewati remaja namun belum siap terhadap konsekuensi menjadi orang dewasa itu sendiri. Atau kamu masih sering memikirkan masa lalu dan rasanya sangat ingin kembali menjadi dirimu pada masa itu. Yang kelima adalah the age of possibilities. Di masa ini kamu memiliki harapan yang besar terutama untuk menjadi sukses dan mampu merubah kehidupanmu. Harapan ini yang mampu menjadi titik tumpu untuk menjadi seorang yang lebih berkembang untuk meraih harapan tersebut. Nah, jadi kalau kamu di usia 18 tahun sampai dengan usia 25 tahun merasakan hal ini, itu sebenarnya nggak apa-apa kok. Cemas dan takut itu wajar. Gunanya adalah untuk mempersiapkan diri untuk melewati masa depan itu. Dan pastinya masa emerging adulthood ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terlalu takut dan cemas untuk tambah dewasa. Jadi agar kamu tidak terlalu larut dalam kebingungan, kecemasan, dan takut untuk tambah dewasa, karena hal ini sebenarnya dapat menghambat kesuksesanmu yang sebenarnya dapat kamu raih. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan yang mungkin dapat membantu teman-teman dalam melalui masa ini. Tips yang pertama, ikhlas dan sabar dengan proses yang sedang kamu hadapi. Hal yang paling dasar dan sering kita anggap remeh, tapi dampaknya mungkin besar. Dua hal tersebut dapat menenangkan emosi kita, karena secara sadar maupun tidak, dengan ikhlas dan sabar, kita memberikan hal positif kepada hati yang berdampak juga kepada pikiran kita. Dengan hati yang positif dan pikiran yang tenang, kamu akan menyelesaikan berbagai masalah dengan mudah. Yang kedua adalah regulasi emosi. Ketika masalah seling berdatangan, maka bukan hal aneh apabila pikiran kita stres. Maka dengan regulasi emosi, kita dapat menurunkan tingkat stres dalam diri kita. Contohnya dengan self-healing. Yang ketiga, mencoba untuk bersifat terbuka. Jangan takut untuk melakukan pembicaraan dengan orang baru. Karena salah satu cara untuk membangun sebuah hubungan adalah dengan menjalin komunikasi lewat pembicaraan. Lalu yang keempat, cari hobi atau hal baru dan fokus pada aktualisasi diri. Nah, pada masa ini, coba jangan terlalu memperhatikan kesuksesan orang lain. Bukannya termotivasi, malah akhirnya kamu jadi sangat khawatir sendiri dengan masa depan kamu. Fokus saja dengan apa yang kamu punya. Tingkatkan skill dan hobi lebih baik. Sekalian lihat potensi diri dan mengembangkannya agar dapat digunakan di ranah pekerjaan. Yang kelima adalah hiduplah di masa sekarang. Jadi maksudnya adalah hindari dan jauhkan pikiran. Coba aja gua dulu kayak gini. Atau enak ya, zaman sekolah dulu. Atau mungkin pikiran ingin kembali ke masa lalu. Yang keenam adalah tawakal dan selalu berdoa. Setelah semua usaha di atas, kita kembalikan lagi kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah di setiap usaha yang kamu lakukan,
Dengan kembali kita mengingat Allah, kita jadi tidak perlu khawatir tentang masa depan. Karena Allah telah berjanji untuk mencukupkan rizki kepada hambanya. Yang ketujuh dan sekaligus yang terakhir, senantiasa bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu dari hasil apa yang kita usahakan, jangan lupa selalu bersyukur dan merasa cukup. Ingatlah, banyak orang yang lebih bernasib kurang baik daripada kita. Dengan hal ini, pikiran akan memberikan respon untuk berhenti dalam artian merasa cukup, sehingga mencegah kecemasan dan ketakutan akan hal yang dimiliki saat ini. Mungkin sekian video pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, saya berikan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.